Pertanyaannya sudah dijawab semua kah? Sudah dijawab semua kah? Oh, kalau yang sudah memiliki FR atau soal-soal yang keluar tahun kemarin, tahun kemarin, tahun sekarang, silakan ketik yes. Atau diketik aja atau di-share ke saya. Nanti kita bahas. Barusan saya nanya ke temen yang sudah ujian, cuman bilang apa yang diajarkan itu keluar. Aku kan bingung itu yang keluar yang mana itu. Silakan siapa yang sudah mengerjakan? Siapa? Nah, bagaimana teman-teman? Sudah dikerjakan semua yang 165 soal ini? Sambil nunggu yang lainnya. Sudah semua? Belum. Siapa yang sudah? Acungkan tangan. Seuplit, Pi. Seuplit. Seuplit. Sambil saya ini obat dulu. Silakan. Siapa yang sudah? Ayo. Oh, seleternya mah sabar halnya, euy. Ayo. Silakan teman-teman. Ini mata saya sakit nih. Belum, berarti belum ya? Belum belum semuanya dikerjakan ya. Kalau belum, baik kita mulai teman-teman. Gak apa-apa yang lainnya masih banyak yang belum ya. Yang lainnya silahkan nomor satu. Jawabannya apa teman-teman? Seorang penderita TB paru sedang mengalami menjadi program pengobatan DOTS selama 6 bulan. Klien mengeluhkan seperti mudah lelah, bosan, dan keyakinan yang menurun untuk sembuh serta tidak adanya dukungan keluarga dalam proses pengobatan. Tindakan keperawatan dalam meningkatkan kepatuhan. Nah, ini tindakan keperawatan kepatuhan. Ya. Ya. Silahkan. Ini kan tadi ini soalnya sudah dari jam 4 saya kasihin ini. Jam subuh ini. Ya, TB. Untuk menikah dia mengeluh mudah lelah, kemudian bosan, menurun untuk sembuh, kemudian dukungan keluarga. Berarti data yang paling banyak kita cari aja. Mana ya, jadi cari aja. Kalau menikah program pendamping menelan obat, ya belum. Memberikan dukungan psikososial itu hanya keluarga saja. Bagaimana untuk keluarganya bagaimana? Nah, itu juga harus jadi bahan pertimbangan teman-teman. So, ayo pikirkan lagi nomor satu apa jawabannya kira-kira. Tindakan untuk meningkatkan bahwa pendidikan itu bisa meningkatkan kepatuhan seseorang. Ya, jadi jawabannya adalah ini. Yang satu. Nanti jangan khawatir, nanti pun saya akan tandain ya. Saya tandain, walaupun nanti soalnya banyak, nanti saya akan tandain semuanya. Kita tandain mana sehingga Anda bisa melakukan pembelajaran. Nah, itu ya.
Alasannya gimana? Coba perhatikan. Kalau di komunitas, cara menentukan prioritas itu yang pertama, kalau ada masalah terkait dengan KLB itu yang utama. Kemudian yang kedua, kalau ada program yang bermasalah, itu yang kedua. Yang ketiga, data terbanyak. Jadi kita tinggal hitung yang terkait dengan data terbanyak itu yang mana. Jadi kita cek aja data yang terbanyaknya yang mana. Itu saja untuk komunitas. Jadi itu cara cepatnya, ya. Sekarang kita nomor dua. Silahkan nomor dua. Silahkan teman-teman nomor dua. Nomor dua, silahkan. Baru satu orang yang mengerjakan. Berapa orang tuh yang sudah? Silahkan teman-teman. Dia nomor dua, kita cek. Nah, di sini Windshield Survey adalah apakah dari temuan hasil Windshield Survey dilakukan perawat komunitas. Dan di sini perawat komunitas melakukan Windshield Survey di wilayah binaan dengan temuan suatu bentuk perpecahan antar masyarakat. Nah, kalau perpecahan dengan antar masyarakat, kalau kita masuk ke analisa SWOT, itu masuknya ke mana? Kan logika sederhananya cuma gitu doang. Berarti itu harusnya masuk ke treat, treat, ada di ancaman ya, di ancaman. Coba saya cek siapa yang benar. Kalau di kalau ya temuan kan judulnya itu hasil SWOT analisis dapat menentukan kasus sebagai apa. Jadi SWOT itu ada strength itu kekuatan, W-nya itu adalah weakness atau kelemahan, O-nya itu adalah opportunistic atau oportunis atau kesempatan, kemudian T-nya threat atau ancaman. Jadi ya, jadi kalau data primer itu hasil Windshield Survey merupakan jenis data. Jenis data ada dua, data primer, data sekunder. Data primer itu yang kita dapatkan, sementara data sekunder itu yang didapatkan oleh orang lain. Itu ya, jadi ini adalah ancaman. Kemudian nomor tiga, silahkan. Nomor tiga, silahkan kan nomor tiga. Yuk, nomor tiga.
Baik, kita cek apa jawaban Anda. A, E, A. Waduh, masih macam-macam, masih macam-macam jawabannya ya. Nah, kita coba cek ya perannya sebagai apa. Hasil pengkajian, hasil pengkajian diketahui ditemukan banyak banget kurang gizi 67%. Tingkat pengetahuan rendah. Sebagian ortu bayi tidak mempunyai buku KMS. Jangan lupa cara mengisi KMS juga harus paham ya, serta program kegiatan posyandu tidak berjalan optimal. Apa yang dilakukan perawat untuk meningkatkan derajat kesehatan pada balita? Yang derajat kesehatan balita, ya itu kita lihat posyandu, posyandu kalau KMS itu tindakannya yang bersifat individu, ya kan? KMS itu sifatnya adalah individu, nggak ada KMS kelompok ya, kelompok nggak ada. Lokakarya itu untuk banyak orang, ceramah untuk banyak orang, bermain peran tidak cocok. Kemudian seminar juga untuk banyak orang, lebih dari 10 atau 15 orang itu seminar, lokakarya, ceramah. Kalau di sini karena tidak mempunyai orang bagi orang tidak KMS, maka harus orang per orang di ininya di diupayakannya untuk pendidikan balita, maka harus konseling. Jadi konseling yang lebih penting. Ya kalau sekaligus katanya ya bisa, cuman tidak akan efektif karena yang kita lihat adalah bagaimana KMS dia. Kan KMS-nya bisa pada posisi yang merah, kuning, dan lain sebagainya. Itu kan posisinya seperti itu. Kemudian yang keempat, silahkan. Nomor empat, silahkan teman-teman. Ini saya terlalu pelan nggak ya ngerjainnya? Atau terlalu harus dipercepat? Karena yang jawab juga pelan. Kayaknya belum dikerjain lah. Belum dikerjakan. Oke. 4D. 4D katanya apa itu? Faktor apa yang pengaruh tingginya angka buruk, ya masalah buruk pada balita, yang buruk pada yang jadi apa ini yang lainnya, menemukan data bahwa masyarakat tempat tinggal jauh pantai lebih padat, temukan kasus gizi balita, mata pencarian nelayan, harus nelayan itu harus makanannya harus bergizi, harus ikan terus harusnya itu. Tapi di sini ada lagi buruknya itu walaupun iya nelayan, tapi di sini adalah pada penduduk, kemudian masyarakat, pendapatan tidak menentu. Berarti lebih cenderung ke sini, faktor kemiskinan, ya, kemiskinan. Kemis. Nomor 5, silakan. Nomor 5, silakan.
Perawat mendapatkan informasi bahwa salah satu warga mengalami stroke dan memerlukan tindak lanjut perawatan di rumah. Perawat melakukan range of motion. Jangan lupa pernah keluar soal range of motion, misalnya perbedaan abduksi, aduksi, fleksi, ekstensi, rotasi, sirkumduksi. Nah, itu yang kayak gitu juga harus dikuasai itu. Pernah. Oke, kita lihat. Apakah aplikasi perawat untuk melakukan home care? Aplikasinya, bentuk kegiatannya. Apa itu? Nomor 5, jawabannya apa teman-teman? Perkesmas. Ya, ini jawabannya. Kesmas. Pendidikan kesehatan. Perawatan kesehatan masyarakat. Nomor 6, peran. Peran-perannya apa? Penyuluhan tentang Kabupaten Tenti. Self efficacy dalam pengobatan. Nomor 6, dia penyuluhan itu selalu dia menjadi edukator. Kemudian nomor 7, silahkan. Nomor 7, nomor 7. Berdasarkan hasil survei di masyarakat temukan masalah perilaku hidup bersih sehat. Oh ya, PHBS keluarga, PHBS sekolah, remaja, dan lain sebagainya wajib dibaca, untuk wajib dibaca ya. Kemudian cuci tangan sebelum minum obat yang tidak pernah dilakukan oleh masyarakat sebelumnya sebagai faktor kebiasaan masyarakat. Implementasi perawatan yang harus dilakukan pada di atas. Ya, berarti apa itu masalahnya apa? Berarti bisa Promkes, promosi kesehatan. Oh, yang nomor 7 apa? Ya kalau kebiasaan program cuci tangan dengan benar, kemudian memiliki perawatan yang dilakukan perawat dari kasus di atas. Ya, yang program cuci tangan medianya apa? Ya media tindakan implementasi. Kalau program ya program, belum implementasi. Jadi so yo pikir lagi, kira-kira kalau Anda mau mengajari masyarakat itu harus gimana? Monitoring? Mungkin ya. Pengetahuan, cuci tangan, penkes, nggak ada hubungannya PKBS ya. Berarti kita promkes aja, promosi kesehatan ya. Promkes yang melalui apa ya? Melalui media sosial, cuci tangan, lain sebagainya ya. Kemudian nomor 8. Seorang perawat komunitas yang memberikan tindakan berupa pendidikan kesehatan tentang pengetahuan penyakit diabetes mellitus dengan meningkatnya efikasi atau keyakinan pengobatan yang benar dan tepat. Manakah yang merupakan struktur, evaluasi struktur yang dilakukan perawat? Evaluasi struktur loh ya, bukan hasil. Evaluasi struktur yang dilakukan oleh perawat. Apa? Nomor 8, ayo. Struktur. Struktur itu adalah pola strategi. Itu struktur. Ya, struktur. Struktur. Jadi bentuknya dan lain sebagainya. Polanya. Nah, ini adalah strategi self efikasi.
Ya, jadi lebih cenderung strateginya yang dianalisa terkait dengan struktur. Karena yang ditanyainnya adalah terkait dengan struktur. Kalau hasil, ya peningkatan pengetahuan, kayak gitu. Kalau hasil ya, kalau seru strategi meningkatkannya bagaimana strukturnya. Kalau evaluasi hasil, ya udah peningkatan pengetahuannya. Evaluasi itu kan ada struktur, evaluasi struktur ada evaluasi hasil. Eh, mana barusan? Nomor 8, nomor 9. Nomor 9, silahkan. Silakan ayo, nomor 9. 9. Ayo, silakan nomor 9. Nomor 9. Manakah intervensi yang tepat dilakukan pada klien dan keluarga? Nah, perempuan usia 23 tahun diketahui mengidap HIV, hasil pengkajian komunitas, pernah bekerja sebagai pemandu karaoke dan sering kontak pasangan. Klien awalnya memeriksa keluarnya yaitu batuk-batuk 2 minggu tidak kunjung sembuh. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Manakah intervensi yang tepat dilakukan pada pasien? Mengidap HIV mah, HIV, hasrat ingin pipis. Berarti, ini kan 25 tahun nih. Berarti kita harus cegah penularan. Karena dia masih aktif, orang aktif 22 tahun ya. Masih aktif. Kenapa tidak B, mengingat keluarga agar tidak menjauhi. Nah, kan nggak ada data ini, nggak ada data. Nggak ada data terkait dengan keluarga, yang ada adalah pekerjaannya. Gonta ganti, berarti kan kita harus menjelaskan cara pencegahannya harus seperti apa. Kemudian 10. Yo, 10. Silakan nomor 10. Silakan nomor 10 teman-teman. Mana nggak ada yang jauh? Oh, ada yang 10. 10 D D D D D. Ayo yang lainnya teman-teman. Yang lainnya nomor 10. Nah, ini apa itu? Bantaran sungai punya masalah kesehatan lingkungan ditandai dengan jentik di 15 rumah. Belum ada kegiatan pencegahan. Cuma beberapa rumah yang ada pernah burung. Berarti judulnya adalah memberantas PSN. Memberantas sarang nyamuk. Ya, kalau karena sudah ada ya berantas saja. Ngapain harus diplat? Langsung aja kerja bakti obyek kubah. Apa namanya? Apa langsung
praktek, nggak usah penyuluhan, langsung aja memberantas. Karena masa hidupnya juga ya sedikit atau sebentar ya. Nah, jadi langsung aja. 1 sampai 10 benar berapa? Dapat berapa nih? Dapat sepertinya katanya. Kasih batu 8, mantap. Mantap nih, mantap. Mantap, ada 7, mantap. Kemudian harus diketahui teman-teman, pengalaman tahun-tahun sebelumnya soal komunitas itu banyak ya. Katanya segitu. Jadi soal komunitas itu banyak. Jadi teman-teman harus bisa lah ya, harus bisa eh, mengerjakan soal-soal komunitas. Baik, nomor 11 teman-teman, silahkan. Nomor 11 ada ustaz program UKS yang sesuai dengan tersebut. Nah, silahkan. 11. 11 terkait ya pendidikan kesehatan di sekolah. Baik, nomor 12. Silahkan nomor 12. Nomor 12, silahkan. Berdasarkan pengkajian perawat komunitas, didapatkan masih banyak masyarakat kemudian merokok dalam rumah, minuman keras, dan makan makan yang berlebihan. Apa intervensinya? Nomor 12. Ingat, ini juga masuk masuk ke penerapan PHBS. Tapi apa masalahnya PBS yang mana? Yang mana? Apakah yang ini atau yang A atau yang D? PHBS-nya yang mana? Yo, atau yang E ini ada yang E. Penyuluhan, kan di sini ada merokok. Kalau di sini hanya bahaya minuman, merokok nih ada minuman keras yang bahaya merokok, makanan-makanan yang berlebihan. Makanan-makanan berlebihan tidak termasuk tuh. Yang masuk semuanya yang mana? Yang masuk semuanya. Kalau merokok dan bahaya minuman keras itu tidak masuk semuanya di data. Kalau yang masuk semuanya yang mana? Berarti ya pinter ini meningkatkan kesehatan melalui PHBS. Nomor 13. Nomor 13. Apakah upaya para komunitas yang tepat untuk mengoptimalkan program di atas? Kunjungan saudara didapatkan 80%, masyarakat buang sampah sembarangan tempat. Sebagai para komunitas berencana melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Program yang akan dilakukan adalah mengadakan tempat pembuangan sampah. Nomor 13 apa? Nomor 13 apa, teman-teman?
Nomor 13. Nah, ini gimana ceritanya? Masyarakat, pember- komunitas berencana pemberdayaan, program buang sampah berarti apa yang dilakukan ya? 13. Saya nanya ke teman-teman dah. B, 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 B. Kalau memberi fasilitas tempat pembuangan sampah, dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Dari mana duitnya? Perawat komunitas juga belum punya duit. Kalau di fasilitas, ya sudah, namanya juga pemberdayaan masyarakat, berarti kita langkah pertamanya adalah memfasilitasi pertemuan warga dengan masyarakat tempat. Jadi kalau pemberdayaan itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa mampu berdiri sendiri dengan menggunakan sumber daya yang ada pada dirinya. Ya, masyarakat itu kan ada pemerintahnya, ada masyarakatnya. Jadi kita fasilitasi mereka. Daripada memberikan fasilitas itu duit itu. Dari mana perawat dapat duit? Nomor 14, ayo. Nomor 14. Nomor 14. Silakan teman-teman. Yuk, silakan. Tingkat pencegahan. Nah, ini selalu ada tingkat pencegahan. Kita tahu sendiri tingkat pencegahan itu ada tiga. Pencegahan primer, di mana pencegahan ya, tadi siapa yang ikut kuliah sore? Siapa ya? Tadi kan sudah dijelasin tuh. Kuliah kapan ya? Saya udah menjelasin. Pencegahan primer itu adalah pencegahan yang sifatnya pencegahan. Nah, di sini bias itu memberikan imunisasi. Jadi kalau imunisasi adalah sebuah program yang diberikan dalam upaya mencegah penyakit yang bisa disembuhkan dengan imunisasi. Jadi adalah primer, karena spesifik protection. Ada pencegahan yang spesifik BCG, misalnya boosternya dan lain sebagainya. Kalau sekunder itu penemuan kasus dini dan pengobatan dini. Ya, kemudian membatasi kecacatan, itu sekunder. Kalau tersier itu rehabilitasi. Baik, nomor 15. 15. Nomor 15, silahkan. 15, wah sudah langsung ada nih. Wah, lihat. Berapa petugas Des Cipanah mendapatkan bagian sebagian warga sering membakar rumah-rumah sebagai penduduk di desa tersebut kurang pencahayaan sinar udara, masyarakat sering batuk dan asap. Apakah upaya preventif? Ya, kalau preventif pencegahan, bagaimana supaya masuk? Berarti jawabannya ini nih, pencegahan.
Ya, pencegahan itu berarti yang de jauh-jauh hari kalau memberikan pendidikan kesehatan ISPA kan judulnya itu di depan orang sedang bertindak ya disuruh ya kejauh aja preventif supaya pencegahannya ke ya percuma kan penyuluhan tapi kalau masih membakar di tempat sampah itu kan masih percuma. 16 jadi tujuan itu harus spesifik, measurable, achievable time. Ada time boundnya. Kemudian nomor 16 hasil pengkajian komunitas pada balita makan 39% balita mendapatkan imunisasi lengkap. 39% loh ya. 60% di garis hijau, merah 0, kuning 30, 89 obat berobat ke bidan, jarak posyandu ke rumah itu 5 kilometer. Yang cash terdekat adalah praktek mandiri, bidan praktek mandiri. Soalnya apa upaya tindak komunitas yang tepat harus di atas. Tuh itu artinya masih hijau, hijau, hijau. Nomor 16. Berarti dia tidak ada posyandunya. Posyandunya tidak ada. Yang terdekat posyandu. Sementara berarti fasilitasi, fasilitasi. Pendirian posyandu. Mendirikan posyandu ini. Posyandu aja, jadi kan semuanya terlibat. Nomor 17, 17. Umpan balik dari masyarakat yang tepat dinilai kasus di atas. Keluarga beri buku yang baik. Ayo, umpan balik manakah yang tepat dinilai di kasus di atas? Silakan nomor 16. John 17, teman-teman. Nomor 17 jawabannya adalah coba kita lihat. Kita lihat. Masyarakat khususnya keluar punya balita kurang gizi sudah lakukan kegiatan pos gizi 100 minggu yaitu pemberian informasi tentang gizi balita. Cara menyusun menu seimbang, cara menyusun yang menyajikan. Oh, umpan balik atau evaluasinya adalah apa kira-kira? Evaluasinya, evaluasinya berarti sudah dikasih tuh 1 minggu ya. Susun gizi, demonstrasi. Kalau demonstrasi itu digunakan untuk apa? Di promosi kesehatan, demonstrasi itu digunakan untuk salah satu digunakan untuk merubah perilaku. Ya, berarti kalau kita lihat 1 bulan, 1 minggu, berarti informasi tentang balita cara menyusun menu seimbang. Berarti yang kita lihat adalah dampak dari itu adanya perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Ya, evaluasinya adalah perubahan perilakunya. Kenapa bukan fasilitasi memadai? Oh, itu kan umpan balik itu evaluasi.
Feedbacknya itu harus terkait apa yang harus dikembali. Kemudian pernah aparat sempat, oh nggak usah itu. Bantuan sponsor masyarakat senang dan puas terhadap kegiatan. Bukan tidak senang, tapi yang diharapkan adalah perubahan perilaku. Nomor 18, apakah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim perawat komunitas? Ayo, silakan nomor 18. Silakan teman-teman. Silahkan, silahkan, silahkan. Ya, tim. Yo, apa selanjutnya nomor 18? Ini kan semua adalah data. Kita dapatkan data. Itu berarti data itu adalah dianalisa. 19. Yuk, 19. Silahkan. Ya, sebelum diinterpretasi dan dianalisa dulu lah. Gimana ceritanya kita mau interpretasi kalau analisanya belum. Yo, nomor 9. KLB. Muntaber. Masalah perawatan komunitas. Muntaber, cuma warga buat jalur kegiatan. Berarti apa tuh? Apa masalah nomor 19? Ini kita lihat. Oh, melebihi jumlah bulanan. Sudah mengupayakan memberitahuan keluarga membuat jadwal kegiatan per minggu. Ah, berarti rumah warga sudah diupayakan tapi keluarga nggak ngerti-ngerti ya sudah berarti ini terkait dengan pemahaman. Kemudian nomor 20, silakan. Nomor 20 silakan teman-teman. Nomor 20 silakan. Nomor memberikan apa itu? Mempunyai basal batuk terdahak, batuk tersebut tidak kunjung sembuh, mengeluh tiap dini hari, mengeluh keringatan padahal cuaca tidak sedang panas. Apa yang harus diperlakukan pada tersebut? Apa itu? Kira-kira apa? Ini satu kelurahan ya, harusnya membawa ke puskesmas ya. Ada nggak memberikan pelatihan bagi membawa berobat lalu puskesmas, memberikan pendidikan kesehatan, tapi tidak kunjung sembuh. Ayo, yang mana? B atau C nomor 20 mau berobat. Karena sifatnya kalau membawa itu kolaboratif ya, merujuk.
merujuk kepada kolaboratif. Jadi yang paling mudah adalah di sini adalah Pencast. Tapi kalau Pencast tidak menyentuh ke batuk yang sekarang. Masalahnya ini sudah aktual batuknya, berarti dia harus dibawa ke puskesmas kolaboratif ya. Ayo 1 sampai 20 benar berapa? Sampai 20 benar berapa teman-teman? Sampai 20. 15. Wih, mantap. Lanjutkan. Nomor 21. Selalu membaca itu adalah dari pertanyaannya. Membaca dari pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah rencana kegiatan yang dilakukan mengatasi masalah komunitas? Ya, apa masalahnya? Ya, nomor 21 yuk. Nomor 21. Kita baru sampai 21 ini. Apa itu yang bisa dilakukan? Karena 3 orang malah panas. Keluarga tidak mengetahui menu makanan untuk TBC, pengelola sekian, rumah penduduk, kader berperan. Apa ya? Tambahan nggak? Oh, kelompok peduli TB bisa merujuk puskesmas terdekat 10 temukan. Kemudian menyusun menu selama minggu. Menunjukkan pengawas sudah ada. Sudah ada itu. Berarti lebih cenderung kepada membuat ini peduli TB. Nomor 22. Nomor 22. Tindakan yang dilakukan oleh perawat komunitas. Ibu hamil sekian, BB sekian. Penyakit dirawat paling anemia. Anemia nih. Paling banyak anemia. Nomor 22. Berarti paling banyak anemia apa yang mau dilakukan? Berarti yang terkait dengan anemia ya ini nggak ada lagi anemi kurang dari 9 kilo nih. Kemudian nomor 23 ciri masyarakat dengan moderasi penggajian. Ayo nomor 23, ayo 23, 23. Coba kalau kita lihat cirinya adalah gotong royong. Gotong royong itu masyarakat desa. Nggak ada masyarakat kota gotong royong. Nomor 24. 24 upaya apa ini? Iodium pemeriksaan kehamilan nipas berkala pemberian. Wah, ini usaha preventif. Ini usahanya. Kenapa ya? Untuk mengurangi resiko. Nomor 26. 25. Oh, 25 ya? Saya pikir masih lama komunitas. Nah, kasus di atas di keperawatan utamanya adalah apa kira-kira? 3 kali mengalami kejadian luar biasa demam berdarah atau diare, khusus diare, meninggal, hampir frekuensi tahunnya berarti yang kaitannya dengan diare dan demam berdarah itu kaitannya dengan apa? Kaitannya adalah dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Nah, itu. Oke, 1 sampai komunitas sudah selesai nomor komunitas ya, komunitas sudah selesai. Yang keluarga sudah dikerjakan belum, teman-teman? Untuk keluarga sudah dikerjakan belum? Silakan dihitung dulu.
Silakan hitung benar berapa. 14, 15. Nah, yang keluarga sudah dikerjakan teman-teman? Yang keluarga sudah dikerjakan atau belum? Sudah dikerjakan kah atau belum? Belum. Besok yang belum dikerjakan kerjain ya. Wis. Wis sudah dikasih tadi. Tadi pagi saya kasihnya sengaja supaya dikerjain semua. Jadi besok kita tinggal, nih keluarga berapa soal sih keluarga? Nah, kita sampai dengan berapa soal aja. Nah, sedikit lah keluarga beresin sama Gerontik ya, beresin. Nah, oh Gerontik no ada tuh. Sampai nomor berapa? 50. Mabok-mabok dah. Oh, kita lanjutin. Ya, sampainya aja. Yang penting, pokoknya besok harus sudah selesai dikerjain semua. Jadi jam 7 kita harus tinggal. Oh ini nomor ini alasannya ini, nomor ini alasannya ini. Ya, jadi besok harus sudah dikerjakan semua supaya kita nanti bisa ditulis aja, ditulis. Kenapa tidak menggunakan website? Ya, ya karena menurut penelitian penggunaan website atau aplikasi itu mengurangi kemampuan literasi seseorang. Jadi kalau saya anjurkan, Anda ada nulisnya, ada ngerjainnya, ada nyatetnya. Nah, kalau dicek pendidik perguruan tinggi di yang besar-besar itu non digital rata-rata sekarang. Kemampuan literasinya menurun, kemampuan nulisnya juga menurun, kemampuan pola pikirnya menurun kalau semua digital. Makanya saya masih bertahan cara kuno. Ini oh baru join. Di grup kah? Di grup materi. Di grup materi. Silakan cek. Saya belum. Wah, sudah di-share. Coba saya tadi nge-share. Jam berapa tadi saya nge-share? Jam 4 tadi saya nge-share. Jam subuh saya nge-share tadi. Silakan nomor 26. Silakan nomor 26. Nomor 26. Nomor 26. Silakan. Nomor 26. Silakan. Nomor 26 bener ya? Oh iya benar. Nomor 26 silakan teman-teman. Jadi besok teman-teman sudah ngerjain ya. Ada yang namanya soal kelas FR baru. Nah, di sana coba cek ke atas. Nanti kalau belum, saya kirim lagi ya. Oke, siap. Nomor 26. Nomor 2 minimal sampai 30 lah. Silakan sisanya kerjakan dulu supaya
Anda mantap. Ya, jawabannya nomor ini adalah ini. Ini masalah peran utamanya adalah manajemen kesehatan keluarga inefektif. Nah, di sini keluarga, ingat 5 fungsi keperawatan keluarga harus paham. Sinar matahari memberikan balita tidak lengkap. Nah, itu inefektifnya di sana. Lalu TB ya, tidak lengkap ya, karena tidak akibat dia tidak diimunisasi. Kemudian nih, etika, prinsip etis di tempat terawat sebut. Nomor 27. Nomor 27. Asasnya. Seorang perempuan serpi melakukan operasi. Perawat mengatakan akibat yang dialami Y jika melakukan atau tidak melakukan. Melakukan atau tidak melakukan. Tadi 4 menyebar. Seorang disarankan. Berarti ya dia kalau melakukan tidak melakukan adalah otonomi. Melakukan atau tidak melakukan dia memutuskan. Ya kan? Ya, memutuskan melakukan atau tidak melakukan adalah keputusan dia. Maka keputusan dia adalah otonomi. Atau boleh, kenapa bukan parasiti? Itu ya. Tapi kan otonomi melakukan atau tidak melakukan adalah hak dia. Itu satu. Belum saya kasih tujuan. Kalau dia menentukan pilihan, ada kata dia akhirnya dia menentukan pilihan berarti otonomi. Tapi pada saat perawat mengatakan kemungkinan, kalau dilakukan bagaimana, kalau tidak bagaimana. Artinya perawat tersebut sudah berkata jujur. Kalau sudah berkata jujur, namanya menjadi Perasiti. Perasiti. Ya, kalau ada perawat memberikan penjelasan terkait dengan materi dan kemudian pasien memutuskan, nah itu adalah otonomi. Tapi di sini tidak ada kalimat yang menyatakan akibat dari penjelasan tersebut akhirnya pasien menentukan pilihan itu nggak ada. Karena perawat hanya memberikan menjelaskan apa yang akan terjadi jika dilakukan, yang terjadi tidak dilakukan maka dia sudah jujur. Berarti dia perasiti. Baik, nomor 28. Nomor 28. Apa fungsi dijalankan oleh pada keluarga pada di atas? Fungsi keluarga, fungsi keluarga. Makanan, tempat tidur, perawatan berarti fungsi makanan, tempat tidur, perawatan, gizi, tempat tinggal. Wah, berarti perawatan kesehatan. Gizi kan kesehatan. Kemudian nomor 29, apa peran perawat pada kasus keluarga tersebut? Mengevaluasi kemajuan pada mengalami kerusakan mobilitas fisik. Berarti mengevaluasi dia kemajuan. Berarti dia, perannya sebagai apa? Mengevaluasi kemajuan. Mengalami kerusakan pada keluarganya. Kemajuan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ini ada kalimat pembelajaran. Kalau mengevaluasi kemampuan dia itu adalah bagian dari pelaksana, tapi kalau pembelajaran maka dia adalah sebagai pendidik. Kalau misalkan mengevaluasi kemampuan kukan otot misalnya, itu pelaksana. Tapi kalau misalnya mengevaluasi hasil kemajuan dalam belajar berarti ya sebagai pendidik.
Kemudian nomor 30 ayo. 30 apa evaluasinya? Jenis evaluasinya. Di Mesir E-nya, pasien diberikan pendidikan kesehatan sesuai dengan sebagai metode demonstrasi. Ceramah, bos, dan lain sebagainya. Berarti dia formatif. Ya, harusnya evaluasinya apa formatif? Ya, itu ujian. Baik, benar, salah, ABC, multiple choice. Itu kan hanya pembelajaran yang sifatnya tidak punya tentang penyakit jantung dan lain sebagainya. Kita nanya-nanya bisa perba ataupun 31 itu juga terkait dengan tipe keluarga. Ini tipe keluarga, kedua orang tua bekerja berbeda kota, dulu tempat tinggal dan sebagai tempat tinggal ada orang tua di luar kota pun berkumpul dengan keluarga pada akhir pekan. Nah, ini keluarga orang tua berkumpul berarti orang yang nomaden muter-muter adalah namanya komuter family. Ya, komuter family. Kalau blended, kemudian ada blended, ada single, ya, ya, blended campuran. Kemudian 32. Dalam penerapan promosi kesehatan pada keluarga, tindak manakah yang sebaiknya dilakukan perawat? Berusia 7 tahun, sedang main tanah dengan temannya tubuh serta tangannya terlihat kotor. Nomor 32 berarti kaitannya tangan kotor dan lain sebagainya PHBS di keluarga. 35. Kita sampai 33 ya. Sampai ke 33 aja. Sisanya kerjakan dulu supaya besok bisa sampai 100 besok. Supaya besok bisa sampai 100. Jadi kan besok tuh besok Rabu ya. Besok harus selesai semuanya harusnya besok. Kerjakan dulu besok supaya besok selesai semua nih. Besok 165. Mabok. Sekarang Abraham melakukan kunjungan rumah perawatan luka dekubitus. Apa informasi diberikan pada perawat pada klien? Silahkan. 33. 33. Silahkan. Kalau dia luka harus perhatikan agar semakin membaik. Bahkan informasi adalah informasi tentang proses penyembuhan luka. Oke, 33. Normalnya memang 30 saya tiap malam. Dan kemudian kesehatan tentang kunjungan. Enggak tuh. Karena di sini apa nih? Setelah tindakan perawatan selesai, perawat berdiskusi keluarga tentang proses penyembuhan luka. Hal yang perlu dilakukan adalah ya informasi tentang penyembuhan luka lah. Oke. Bagaimana besok siap dari nomor 34 sampai nomor 165 dikerjakan dulu di rumah masing-masing. Dan kita jam 7 sampai dengan jam 9 kita selesaikan. Kenapa? Karena harus ada yang nempel dulu ya. Dan jangan lupa untuk sore pun ada jadwal Zoom. Ikut aja, nanti saya bahas materi di sore hari, udah pembahasan soal di malam hari. Ini soal-soalnya soal yang mantap-mantap nih, soal yang mantap-mantap. Jangan lupa juga ikut kuis pada nanti kalau kuis saya kasih tahu lah ya. Siap teman-teman, untuk besok semuanya dikerjakan dulu ya. Kerjakan dulu ya. Ya, kerjakan dulu karena supaya cepat pembahasannya ya. Coba pembahasannya ya sama kita kan tidak menyamakan. Kenapa alasan ini kan kita bisa langsung diskusi. Itulah keuntungan kenapa kita menggunakan Zoom. Anda bisa langsung nanya dan saya langsung bisa menjelaskan. Akan sangat beda kalau Anda nonton hanya nonton aja. Nonton mendengarkan itu kan beda. Nah, makanya saya bertahan dengan tidak rekaman tapi Zoom langsung supaya Anda bisa mengerjakan.
Tadi sore kita sudah, silakan dicek untuk videonya sudah saya share terkait dengan luka bakar, kritis dan lain sampai sudah semuanya itu. Itu wajib dibaca itu. Itu wajib dibaca materi yang tadi sore. Kalau ada yang belum, silakan dicek ya. Kalau ada yang belum paham, silakan dicek. Minimal Anda cari-cari tadi Zoom-nya. Videonya sudah saya share ke tempat Anda. Terima kasih teman-teman. Kalau yang telat mungkin besok saya buatkan apa di uploadnya paling besok. Kalau misalnya tidak beres sekarang, ya. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membaca terus dan baca. Hmm.